warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Olivia Pramaswari, lalu rekan-rekan saya Indah Wina Lubis dan Raudiatus Zahra. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu mengenai materi pendapatan, di mana pokok pembahasan pada materi pendapatan ini yang pertama adalah definisi dari pendapatan, yaitu akan dijelaskan oleh Zahra. Lalu yang kedua, pengakuan pendapatan yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Dan yang ketiga, saat pada pengakuan pendapatan yang akan dijelaskan oleh Wina. Dan yang terakhir, prosedur pengakuan pendapatan yang juga dijelaskan oleh Wina. Baiklah, untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja kita masuki pada pembahasan yang pertama, yaitu mengenai definisi dari pendapatan dan dijelaskan oleh Zahra. Kepada Zahra dipersilahkan. Baiklah, pertama kita mulai dari definisi dari pendapatan, di mana pendapatan adalah aliran masuk aset atau kenaikan aset lainnya pada suatu entitas atau penyelesaian atau pelunasan kewajiban entitas tersebut dari penyerahan atau produksi barang, pemberian atau penyerahan jasa, atau kegiatan lain yang membentuk operasi sentral atau utama dan berlanjut dari entitas tersebut. Selanjutnya itu, pendapatan mempunyai dua karakteristik utama. Yang pertama itu ada aliran masuk aset atau kenaikan aset. Untuk dapat mengatakan bahwa pendapatan ada atau timbul, harus terjadi transaksi atau kejadian yang menaikkan aset atau menimbulkan aliran masuk aset. Tidak ada batasan bahwa aset harus berupa kas atau alat likuid yang lain. Akan tetapi, tidak semua kenaikan aset dapat menimbulkan pendapatan. Yang kedua itu ada operasi utama atau sentral berlanjut. Secara netral, pendapatan adalah produk perusahaan sebagai hasil dari upaya produktif. Pendapatan diukur dengan jumlah rupiah aset baru yang diterima dari pelanggan. Kegiatan utama atau sentral yang menerus atau berlanjut merupakan karakteristik yang membatasi kenaikan yang dapat disebut sebagai pendapatan. Kenaikan aset harus berasal dari kegiatan operasi dan bukan kegiatan investasi dan pendanaan. Akan tetapi, pendapatan atau untung yang tidak berasal dari operasi utama dengan sendirinya lalu dapat disebut sebagai pos non-operasi. Operasi dan non-operasi, yaitu pemisahan hanya dapat dibenarkan kalau laba atau rugi tersebut benar-benar luar biasa dan berkaitan dengan tujuan perusahaan utama hanya secara sangat kebetulan saja. Bila tidak bersifat luar biasa, pos-pos tersebut lebih tepat dilaporkan sebagai pendapatan lain-lain dan untung. Yang ketiga ada penurunan kewajiban, yaitu terjadi penurunan atau pelunasan kewajiban. Yang keempat itu ada suatu entitas, maksudnya adalah dalam tujuan definisi mengisyaratkan bahwa konsep kesatuan usaha dianut dalam pendefinisian. Yang kelima ada produk perusahaan. Pendapatan akhirnya harus dipresentasi oleh aliran masuk dana dari pelanggan. Hal tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan bagaimana pendapatan diukur dan bukan menunjukkan bagaimana atau syarat pendapatan terjadi. Yang keenam ada pertukaran produk. Pendapatan akhirnya harus dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat dalam sistem pembukuan. Yang ketujuh, berbagai bentuk dan nama. Pendapatan adalah konsep yang bersifat generik dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun. Dan yang ke-8, kenaikan ekuitas. Baiklah, selanjutnya itu pendapatan versus untung. Yang pertama, IAI atau IASC tidak secara formal membedakan pendapatan atau revenue dan untung atau gains. Yang kedua, pendapatan dan untung dicakupi dalam satu definisi penghasilan atau income. Yang ketiga, FASB memisahkan pendapatan dan untung sebagai elemen yang berdiri sendiri. Selanjutnya adalah untung. Untung ialah kenaikan dalam ekuitas atau aset bersih yang berasal dari transaksi periferal atau ikutan atau insidental suatu entitas dan dari semua transaksi atau kejadian atau keadaan lain yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali kenaikan sebagai akibat dari pendapatan atau investasi oleh pemilik. Makna yang terkandung dalam definisi untung, yang pertama itu kenaikan ekuitas bersih, yang kedua periferal atau insidental, yang ketiga selain yang dicakupi pendapatan, dan yang keempat selain investasi oleh pemilik atau transaksi yang berkaitan dengan pemilik. FASB perlu membedakan pendapatan dan untung karena sumber untung berbeda dengan operasi utama. Karakteristik sumber untung ada 4. Yang pertama, periferal atau insidental. Yang kedua, transfer non timbal balik. Yang ketiga, penahanan aset. Dan yang keempat, faktor lingkungan.
Pembedaan lebih diarahkan untuk penyajian daripada untuk membedakan makna, pendapatan, dan untung. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan materi yang selanjutnya, yaitu tentang pengakuan pendapatan, di mana pengakuan pendapatan ini merupakan pencatatan jumlah rupiah pendapatan secara formal ke dalam sistem pembukuan, sehingga jumlah tersebut dapat terefleksi ke dalam statement keuangan. Nah, dalam pencatatan ini ada dua konsep penting, yaitu pembentukan pendapatan dan realisasi pendapatan, di mana pembentukan pendapatan ini adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah, kapan, dan bagaimana sesungguhnya pendapatan ini timbul atau menjadi ada. Nah, konsep pembentukan ini menyatakan bahwa pendapatan terbentuk, terhimpun, dan terhak bersamaan dengan dan melekatkan pada seluruh atau totalitas proses dan berlangsungnya operasi perusahaan dan bukan sebagai hasil dari transaksi tertentu. Nah, pendekatan ini dilandasi oleh konsep dasar upaya dan hasil serta kontinuitas usaha, di mana biaya dalam merepresentasi upaya dan pendapatan merepresentasi capaian. Nah, dalam pendekatan ini ada juga dilandasi oleh konsep homogenitas kos, yaitu konsep homogenitas kos merupakan seluruh pos biaya yang direpresentasi dengan kos dengan menghasilkan pendapatan sebagai satu kesatuan, dan kos komponen atau pos biaya secara individual mempunyai kontribusi dalam menghasilkan pendapatan. Nah, lalu kos ini mempunyai kedudukan yang sama dalam menghasilkan pendapatan. Nah, implikasi dalam konsep homogenitas kos ini adalah kos berkaitan dengan pendapatan secara proporsional dengan besarnya kos. Nah, urutan pengurangan kos barang yang terjual, biaya penjualan, dan biaya administratif dalam statement laporan laba rugi bukan merupakan urutan prioritas. Lalu, begitu kos suatu objek ini biayanya terjadi, pendapatan dapat dianggap terbentuk sehingga laba juga dapat terbentuk. Lalu, ada asumsi di balik homogenitas kos. Yang pertama, dianutnya konsep dasar upaya dan capaian atau hasil. Dan upaya terjadi dahulu baru pendapatan tersebut datang. Yang kedua, setiap usaha secara umum mendatangkan atau menjanjikan laba, sehingga orang mau melakukan usaha tersebut. Yang ketiga, biaya yang merupakan upaya yang sengaja dilakukan secara senang hati dengan penuh kesadaran, semangat, dan pengertian, bukan beban yang harus diderita ataupun ditanggung oleh pendapatan. Nah, istilah beban ini sebenarnya tidak cukup untuk mengenakan suatu expense. Dan pembahasan berikutnya tentang realisasi pendapatan tadi, yaitu merupakan konsep realisasi pendapatan ini baru dapat dikatakan terjadi atau terbentuk pada saat terjadi kesepakatan ataupun kontrak dengan pihak yang independen atau biasa disebut dengan pembeli untuk membayar produk, baik produk telah selesai dan diserahkan ataupun belum dibuat sama sekali. Nah, selanjutnya ada membahas tentang kriteria dalam pengakuan pendapatan. Yang pertama, telah terrealisasi atau cukup pasti terrealisasi, dan yang kedua telah cukup terbentuk atau terhak. Kedua kriteria tersebut harus dipenuhi walaupun bobot atau kekritisan untuk keduanya berbeda, untuk situasi yang berbeda pula. Nah, yang kedua, cukup terbentuk dapat dikaitkan dengan produk akhir atau periode. Baiklah, selanjutnya akan memasuki pada materi saat pengakuan pendapatan. Materi ini akan disampaikan oleh rekan saya, Lina. Kepada Lina, saya persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan mengenai saat pengakuan pendapatan, yaitu kapan kedua kriteria pengakuan dipenuhi. Terdapat beberapa gagasan. Yang pertama, saat kontrak penjualan disepakati. Yang kedua, selama proses produksi secara bertahap. Yang ketiga, saat produksi selesai. Dan yang keempat, saat penjualan. Kemudian yang kelima, yaitu saat kas terkumpul. Terdapat masalah pengakuan selama proses produksi dalam 3 hal, yaitu apresiasi, dan penghematan kos.
Pertanyaannya adalah apakah ketiganya memenuhi definisi pendapatan dan apakah ketiganya dapat diakui sebagai pendapatan. Kemudian terdapat juga masalah pengakuan saat penjualan. Dalam 5 hal, yang pertama yaitu kembalian dan potongan tunai, yang kedua yaitu hak pengembalian barang, yang ketiga yaitu kos purna jual, yang keempat kerugian piutang, dan yang kelima makna penjualan. Pertanyaannya adalah apakah hal-hal di atas harus menghalangi pengakuan pendapatan pada saat penjualan dan bagaimana cara mengatasinya. Kemudian materi mengenai pengakuan pada saat kas terkumpul, yaitu pendapatan diakui untuk suatu periode sebesar kas yang telah diterima dalam periode tersebut. Untuk kontrak jangka panjang, terjadi salah tanding atau mismatch karena biaya tidak harus diukur atas dasar tunai atau basis kas. Kemudian penjelasan mengenai saat pengakuan penjualan jasa. Sejalan dengan pengakuan pendapatan pada perusahaan perdagangan atau pemanufakturan, terdapat 4 pedoman umum. Yang pertama yaitu saat jasa telah dilaksanakan atau dikonsumsi. Yang kedua, selama proses pelaksanaan secara bertahap. Yang ketiga, saat pelaksanaan jasa selesai sepenuhnya. Dan yang keempat, saat kas terkumpul. Kemudian, prosedur pengakuan pendapatan. Kebijakan akuntansi perusahaan yang menetapkan kapan suatu penjualan dianggap secara teknis telah terjadi sehingga memicu pencatatan jumlah rupiah penjualan tersebut. Kebijakan ini biasanya dituangkan dalam buku pedoman akuntansi atau accounting manual. Baiklah, sekian tadi presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman sekalian ingin bertanya ataupun ada yang memberikan saran kepada kelompok kami, maka kami persilahkan.